Punya kolesterol tinggi, tapi kalau misalnya gula darah kita itu normal, itu tandanya kita bisa mencapai sampai ke umur 100 tahun. Dibandingkan kalau misalnya kita kolesterolnya itu misalnya rendah atau normal, tapi gula darah kita tinggi. Jadi di sini gue bakalan ngebahas studi terbaru yang baru dirilis di September 2023 ya, bulan lalu. Ini teman-teman yang ngelakuin karnivor, rendah karbo, kayak Om Ade ya, terus Om Deddy juga yang sama-sama laskar pembela kolesterol ya. Saya sebagai salah satu laskar pembela kolesterol gitu. Jadi saya tidak mau kolesterolnya nanti difitnah gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi nggak boleh salah. Yuk kita langsung lagi ya. Sorry, kolesterol yang rendah itu bukan berarti baik. Kolesterol yang tinggi bukan berarti buruk. Nah, ini bisa dilihat dari kalau kita lihat kurva di sini gitu ya. Jadi angka kematian justru malah tinggi pada saat dimana jumlah kolesterolnya rendah. Pada saat ini sedang dan angka kematiannya sedikit lebih tinggi pada saat kolesterolnya semakin tinggi. Tapi angka di sini sama angka di sini teman-teman bisa lihat dia jauh lebih tinggi. Jadi kelebihan kolesterol sama kekurangan kolesterol itu justru kecenderungan yang terjadi kekurangan kolesterol yang justru malah banyak yang menyebabkan kematian gitu ya. Kolesterol naik itu atau kolesterol tinggi itu tidak membuat Anda bermasalah. Kolesterol gue itu di atas 400 bro. Kolesterol gue 400 dari 10 tahun yang lalu. Tapi gue ke dokter jantung dan diperiksa gitu ya. Dokter jantungnya ngomong, Mas Deddy ini gak pernah pingsan. Serius. Akhirnya gue dikasih lah obat penurun kadar kolesterol, which is statin things gitu ya. Gue gak mau makan obat. Gue gak mau minum statin tersebut. Kenapa? Karena statin itu punya efek samping nantinya. Ini adalah kabar baik buat kita semua, ya orang-orang yang demen makan daging. Dan juga kabar baik buat teman-teman yang misalnya kalau ngelakuin diet karnivor atau diet rendah karbo, kenapa kita tuh rasanya badannya jadi sehat? Tapi kalau kita cek lab, kenapa kolesterol kita naik? Tapi gula darah kita normal. Nah, terjawablah di studi ini ya. Jadi kita bakalan ngebahas studi ini. Apa aja pembahasan di studinya. Ini menarik banget. Kita langsung aja bahas. Jadi kenapa sih gua bikin video ini? Tujuannya karena ternyata banyak banget ya subscribers gua itu datangnya dari mana? Bukan dari anak-anak muda, tapi dari teman-teman yang memang atau bapak-bapak ya atau om-om, tante-tante yang umurnya di atas 60 tahun. Nah, gue ingin memberikan kabar baik ini kepada teman-teman semua ya, yang umurnya udah lumayan tinggi, bahwa kalau misalnya umur kita tuh pengen nyentuh ke 100 tahun atau kita sebutnya di sini adalah centenarian. Kalau misalnya kita hasil labnya kolesterol tinggi dan gula darah kita itu normal, itu kita bagus. Berarti kita memang bisa mencapai ke situ. Dan sebaliknya ya, kalau misalnya kita kolesterolnya itu misalnya normal, tapi gula darahnya tinggi, kita nggak bisa nyampe ke umur 100 tahun. Nah, jadi judul di studi ini ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 researcher ya, 6 peneliti. Dia meneliti yang berjudul Profil Biomarker Darah dan Panjang Umur yang Luar Biasa, perbandingan antara centenarian dan non-centenarian selama 35 tahun pada kohort Swedia. Nah, jadi di studi ini ada subjeknya berapa orang? Ada 44.000 orang. Jadi dia membandingkan orang yang hidup sampai 100 tahun atau centenarian dibandingin sama yang non-centenarian di 44.000 orang itu. Berapa orang yang mencapai ke 100 tahun? Itu hanya 2,7% atau sama dengan 1.200-an orang nih yang bisa mencapai ke umur 100 tahun. Dan studi ini tuh di follow up ya. Jadi dia tuh dimulai dari umur yang 65, ditentuin nih orang 44.000 orang dari umur 65 nih sampai ke 100 tahun ini. Siapa aja nih yang bisa nyampe ke 100 tahun? Ya tadi yang 1.200 itu. Nah, 1.200 orang tadi itu yang sampai ke 100 tahun itu, diceklah hasil labnya. Oke, dilihat hasil labnya. Dibandingin sama orang-orang yang udah, mohon maaf nih ya, semoga rest in peace ya, yang udah COVID duluan, ya kan? Apa aja yang dibandingin? Pertama, total kolesterol di sini ya. Terus glukosanya, ya gula darahnya. Terus juga apa? Asam uratnya, fungsi ginjalnya, fungsi liver, semua lengkap banget di sini. Tapi itu tes-tes yang common atau yang umum. Jadi kita bisa langsung tes hari ini dan kita bisa langsung lihat berapa sih misalnya gula darah kita, kolesterol kita kayak gitu. Jadi disclaimer dulu ya, ini gua ngebikin video ini karena di luar ya, di US gitu, pada heboh nih. Pada heboh ternyata benefitnya atau manfaatnya itu bagus banget ya. Sampai ada studi ini, apalagi dalam kelompok ini ya, kohort di Swedia ini, itu tuh tinggi banget partisipannya, 44.000 orang. Oke, ini tuh benar-benar studi yang gila kalau menurut gue ya, karena ini berdasarkan sejarah ya, ini yang paling besar studinya, paling besar maksudnya orangnya ya, dan juga kita langsung membandingkan secara statistik. Kita langsung lihat aja statistiknya gimana. Nah, statistik yang pertama ini kita membahas tentang penyakit komorbid yang dialami oleh orang-orang yang mencapai sampai umur 100 tahun. Dibandingin komorbidnya, kita sebelum kita lihat hasil lab ya, kita bandingin dulu komorbidnya. Ini bagus banget nih studi karena dia ngasih tahu juga penyakit-penyakit metabolik yang dialami oleh centenarian ya, yang sampai 100 tahun, sama yang non-centenarian, yang hidupnya nggak sampai 100 tahun. Kita bisa lihat tabel di sini ya. Ini gue ambil dari YouTube channel High Intensity Health.
ya. Jadi gue ngasih kredit juga ke dia juga yang pertama kali ngebahas ini, sampai dibahas di komunitas carnivore sampai rame ya, di komunitas ketogenic diet juga, komunitas low carb juga dibahas juga ya. Ini rame banget ini di channel ini ya. Kita bisa lihat di sini yang bagian kiri centenarian itu ya, itu cuma 1224 orang yang punya comorbid ya, yang mengalami penyakit jantung. Itu cuma berapa persen? Itu cuma 1%. Itu cuma 13 orang nih. Yang paling atas nih, penyakit jantung paling pertama, yang yang penyakit myokardial lah. Ya, mungkin kalau ada yang dokter ya kan bisa mengeja dengan baik. Gue bukan dokter ya, disclaimer, gue bukan dokter, oke? Gue cuman ibaratnya ngasih informasi, ngasih data ke teman-teman biar teman-teman lebih paham. Itu cuma 1%. Dibandingin sama yang satu lagi itu 5,2% yang non centenarian. Terus juga ada banyak penyakit jantung yang dialami sama yang non centenarian, tapi kalau yang centenarian itu cuma dikit doang, cuma 0,0%. Ya, yang satu lagi 8%, 6% tuh ya. Kita bisa lihat sendiri ya. Terus juga yang paling terakhir ini demensia. Ya, demensia tuh lupa-lupaan ya. Itu kita biasanya bilang itu diabetes tipe 3 ya. Itu di centenarian itu cuma 3 orang doang yang ngalamin. Tapi yang satu lagi itu ada 486 orang. Padahal dia nggak nyampe ke umur 100 tahun, tapi dia udah ngalamin demensia. Karena apa? Karena kita langsung aja lihat labnya. Gula darahnya tinggi. Biasa kalau orang-orang gula darahnya tinggi, pasti dia prediabetes atau diabetes. Kalau dia udah diabetes, pasti kenanya kemana? Ke seluruh organ. Mau ke otak kita, mau ginjalnya rusak, mau livernya kena, pembuluh darah kita tersumbat. Jadi kita langsung aja nih, kita langsung aja lihat hasil labnya. Nah, jadi sebelumnya kita udah lihat ya. Jadi yang non centenarian itu mempunyai 2 kali kemungkinan kena tadi ya penyakit komorbid itu. Nah, sekarang kita bakalan lihat yang ini ya. Ini adalah list hasil lab dari kolesterol, gula darah. Kan asumsi orang-orang biasanya kalau misalnya nih ya, kalau misalnya kita punya kolesterol tinggi, apalagi di atas umur 65, kemungkinan kita misalnya dijemput sama yang maha kuasa itu bakalan lebih tinggi ya. Tapi ternyata malah sebaliknya. Dengan catatan, gula darah kita tuh harus normal juga, nggak boleh naik. Nah, kalau kita lihat yang garis oranye yang ini ya, itu adalah yang non sente. Nah, di sini kita bisa lihat yang bagian glukos ya, yang ini, yang garis oranye itu berarti yang non centenarian. Itu glukosanya itu sampai 7 ya. Kalau misalnya kita di-convert ke bahasa Indonesia, maksudnya di tes bahasa Indonesia, sama dengan gula darahnya itu 126 mg per desiliter. Oke, itu tinggi banget. Itu tinggi banget pada saat kita keadaan normal. Nggak setelah makan, gitu beda. Terus, dibandingin sama yang di bawahnya, yang centenarian, itu cuma sampai 6. Oke, 6 itu 100 mg per dl. Jauh lebih di bawah dibandingin sama yang tadi, yang hidupnya nggak sampai 100 tahun. Nah, terus kita lanjut ke kolesterol, total kolesterol yang kiri ya. Itu dia total kolesterol yang centenarian itu sampai 8. 8 itu berarti kalau kita misalnya cek lab, itu total kolesterolnya, teman-teman catat ya, itu 309 nanogram per desiliter. Tapi kalau yang misalnya non centenarian, itu juga lumayan tinggi, tapi nggak setinggi tadi yang sampai 100 tahun ya, itu 290 nanogram per desiliter. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman nih hasil labnya ya total kolesterolnya tinggi, tapi kalau gula darahnya itu masih normal, itu nggak masalah sama sekali. Nggak ada tanda-tanda kita punya keadaan yang namanya insulin resistance, atau misalnya kita punya keadaan prediabetes atau diabetes, yang bikin sel-sel di organ kita rusak semua. Oke, termasuk di ginjal, bikin matanya katarak, dan bikin tadi ya serangan jantung segala macam. Itu kan karena gula darah kita tinggi, hipertensi ya. Itu biasa juga salah satu faktornya. Nah, uniknya peneliti di studi ini bilang juga setelah tabel figur ketiga tadi, penelitinya tuh bilang bahwa ditemukan bahwa tingkat kolesterol total yang lebih tinggi berkaitan dengan peluang lebih tinggi untuk menjadi centenarian, yang berlawanan dengan pedoman klinis mengenai tingkat kolesterol. Tetapi sejalan dengan penelitian sebelumnya. Jadi penelitian sebelumnya tuh banyak yang menunjukkan bahwa kolesterol tinggi umumnya menguntungkan kepada usia yang sangat tua. Jadi memang kalau kita bahas-bahas studi di carnivore atau di low carb ini ya kebentur. Karena kan biasa kalau pedoman klinis ya, sekali lagi disclaimer nih, gue bukan dokter, oke? Tapi kalau biasa kita simak ya, pasti kita disuruhnya apa? Turunin LDL kita, turunin kolesterol kita, supaya kita bisa apa? Hidup lebih lama, ya kan? Supaya nggak kena serangan jantung. Padahal kebanyakan orang-orang yang bahkan LDL-nya rendah, tapi triglyceridnya tinggi, gula darahnya tinggi ya, itu biasanya rentan banget. Kenapa? Serangan jantung, diabetes. Tapi beda juga di studi ini. Di studi yang dilakukan ke 44.000 orang. Mungkin nih orang-orang Swedia bukan manusia kali ya. Mungkin dia, nggak tahu, mungkin dari planet lain kali ya. Nah, marker lain ya, kreatinin atau fungsi ginjal juga, itu dilihat di sini. Non-centenarian ini ketika dicek hasil labnya, itu biasanya fungsi hatinya atau fungsi ginjalnya itu ketinggian, kreatininnya. Terus di bawah lagi uric acid atau asam uratnya, itu juga tinggi banget ya. Biasa kalau asam urat tuh kebanyakan buah, kebanyakan fruktosa, wah itu pasti uric acidnya tinggi, asam uratnya tinggi. Ya, itu semua related ke konsumsi karbohidrat. Seberapa banyak kita konsumsi karbohidrat. Karena kan biasanya
orang-orang tuh sakit bukan karena dia ngelakuin carnivore diet atau makan-makan yang rendah karbo. Karena mereka makanannya tuh full karbohidrat, full lemak yang gak sehat ya, yang ngebikin LDL-nya rusak, yang dibilang kolesterol jahatnya itu rusak ya, karena minyak-minyak goreng itu. Kita makannya itu, kebanyakan itu. Oke, makanya kita banyak banget penyakit. Terus ada marker-marker lain ya, ada GGT ya, fungsi liver juga, enzim di liver. Kalau misalnya kebanyakan alkohol nih merah banget nih, ya tinggi banget pasti GGT-nya. Yang paling penting adalah tadi ya gula darah sama total kolesterol. Nah, jadi kesimpulan studinya seperti kita bisa lihat di sini bahwa kalau kita misalnya punya total kolesterol yang tinggi dan glukosa yang rendah sama kadar yang tadi ya, kadar misalnya kreatininnya juga nggak terlalu tinggi, terus juga asam uratnya nggak terlalu tinggi dan yang lain-lain itu adalah tinggi asosiasinya kita menjadi centenarian atau hidupnya sampai ke 100 tahun. Nah, jadi gitu ya. Jadi semoga video ini membantu teman-teman yang masih bingung, ya kan, sebenarnya kita itu ngelakuin diet yang rendah karbo, diet ketogenik, diet yang ibaratnya tinggi protein, ya, tinggi nutrisi tapi rendah karbohidrat, nggak ada pakai gula sama sekali. Itu sehat atau enggak sih? Ntar kita bisa nggak sih lakuin selama jangka panjang? Kenyataannya apa? Di studi ini ya, studi terbaru ini, bahwa kalau misalnya kita punya kolesterol yang tinggi dan gula darahnya rendah atau normal ya, kita bakalan sampai ke tadi ya, ke 100 tahun. Amit-amit ya, jangan sampai misalnya ada bencana alam ya kan, perang dunia ketiga dan lain-lain gitu ya. Jadi kita bisa sampai ke sana, ke umur 100 tahun. Nah, kalau misalnya teman-teman penasaran sama hasil lab gua, teman-teman bisa tonton video gua yang ini ya. Gua juga ngebahas bahwa pentingnya kolesterol untuk pembentukan hormon, terutama hormon testosteron. Dan juga kalau misalnya teman-teman pengen di coaching langsung dari gua untuk ngelakuin pola makan yang bisa nurunin gula darah kita, termasuk nurunin kadar lemak ya, yang dari 40% gini ya, turun ke 20% kayak gini, terus juga dari bergelambir ya, selama 2 bulan dia bisa berhasil punya kadar lemak 15% dan mulai kelihatan six pack abs-nya, termasuk gua sendiri ya, yang awalnya 30% gini ya, double chin segala macam, mukanya hancur, tapi udah mendingan sekarang ke kadar lemak 15%. Teman-teman bisa langsung daftar di link di deskripsi. Gue bakalan coaching dan bantuin langsung dari awal sampai akhir. Gue juga bakalan bikinin program latihan harian setiap harinya, dari program latihan beban dan program latihan kardio. Semoga kita semua sehat-sehat selalu ya, dan selalu keep up atau update sama studi-studi terbaru. Nah, kalau misalnya teman-teman nih pengen update ya sama studi-studi terbaru yang lagi trending ya kan di luar, teman-teman bisa langsung subscribe aja di channel gue ya. Gue bakalan langsung bahas dalam bahasa Indonesia. Segitu aja video dari gue, semoga membantu.